welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya masih berkisaran tentang ekonomi ya. Tapi di video ini aku akan membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi. Apa dan siapa sih pelaku ekonomi itu? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembahasan tentang pelaku ekonomi dan peranannya dalam kegiatan ekonomi ya. Yang pertama, pelaku ekonomi itu ada pelaku rumah tangga ya beserta peranannya. Kemudian ada juga pelaku perusahaan, ada juga pemerintah dan juga masyarakat luar negeri ya. Nah, untuk rumah tangga, mereka itu merupakan pelaku ekonomi terkecil namun memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian. Misalkan nih, seorang ayah itu kan di keluarga mempunyai posisi ayah, tetapi dia juga di luaran misalkan bekerja sebagai pejabat pemerintah gitu ya. Kemudian peranan perusahaan itu dimana rangkaian kegiatan ekonomi perusahaan sangat berperan dalam kegiatan produksi barang dan jasa ya, termasuk juga distribusinya atau penyebar luasan barangnya. Yang ketiga, peran pemerintah atau pelaku ekonomi pemerintah itu adalah pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga dia berperan sebagai pengatur ekonomi ya. Pemerintah itu mengatur, mengendalikan dan mengontrol jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju, juga rakyatnya dapat hidup dengan layak dan sejahtera ya, juga damai. Yang keempat itu ada peranan masyarakat luar negeri, atau di sini pelakunya itu berarti masyarakat luar negeri ya. Setiap negara itu pasti melibatkan pelaku ekonomi di mana dalam prosesnya akan terjadi interaksi antara masyarakat luar negeri dengan masyarakat dalam negeri. Atau dalam kasus ini adalah pelaku ekonomi domestik. Siapa sih pelaku ekonomi domestik itu? Ya tadi, yang tiga tadi ya, yang pelaku rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang ketiga ini tuh disebut dengan pelaku ekonomi domestik. Dari pelaku-pelaku ekonomi ini, aku akan bahas tuntas tentang peranannya dalam kegiatan ekonomi ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peran rumah tangga atau pelaku ekonomi rumah tangga ya, di mana peran yang pertama itu adalah sebagai pemasok faktor-faktor produksi ya, di mana di sini dibutuhkan dari masyarakat itu tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausaha gitu ya. Maksudnya itu jadi si rumah tangga ini bisa memberikan atau membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya. Misalkan dengan tanah mereka, kemudian dengan tenaga kerja mereka, dengan modal dan juga wirausaha mereka ya. Nah, melalui peran ini rumah tangga itu nantinya akan memperoleh yang pertama adalah sewa atau rent, di mana merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalkan ke perusahaan. Misalnya ada yang keluarga mempunyai kelebihan tanah, terus tanahnya itu gak kepake, bisa disewakan ke perusahaan gitu ya. Kemudian ada atau mendapatkan upah, bahasa Inggrisnya wage, di mana balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja dalam kegiatan produksinya. Jadi kita bekerja sebagai karyawan gitu ya. Kemudian yang didapatkan berikutnya adalah bunga atau interest. Ini merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan dana untuk modal usaha. Jadi yang kelebihan dana, si keluarga itu bisa meminjamkan modal ke perusahaan. Kemudian rumah tangga juga akan memperoleh laba atau profit sebagai balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan ya. Jadi keempat hal itu bisa didapatkan oleh rumah tangga karena rumah tangga itu berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi gitu ya. Nah, berikutnya peranan rumah tangga itu adalah sebagai konsumen barang dan jasa. Artinya setiap rumah tangga itu kan pasti punya kebutuhan ya, dan otomatis untuk memenuhi kebutuhannya itu rumah tangga akan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, peranannya itu adalah sebagai pembayar pajak.
Rumah tangga itu membayar berbagai jenis pajak ya, seperti yang udah kita ketahui. Kalau misalkan kita memperoleh pendapatan atau penghasilan gitu ya, pasti akan dikenakan pajak. Begitu juga dengan kita saat memiliki rumah ya gitu, kita ngebangun rumah, terus kita berwisata, bahkan kita makan di restoran pun kita sudah membayar pajaknya. Oke, selanjutnya dari peranan rumah tangga kita akan beralih ke peranan perusahaan ya, di mana peranan perusahaan itu yang pertama adalah sebagai produsen barang dan jasa. Produsen itu berarti yang bikin gitu ya. Perusahaan itu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga, pemerintah, dan bahkan masyarakat luar negeri ya. Perusahaan itu sangat menjaga produksinya, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, karena sebagai pembuat barang atau jasa dia harus memberikan yang terbaik. Yang kedua, perannya itu adalah sebagai distributor barang dan jasa. Ketika perusahaan itu sudah melakukan produksi atau sebagai produsen, maka langkah selanjutnya dia adalah berperan sebagai distributor atau untuk menyebarkan barang dan jasanya itu ya. Di mana perusahaan itu melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai kepada konsumen secara tepat waktu, tepat sasaran, kuantitas dan kualitasnya terjaga, sehingga barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu mudah ditemukan. Jangan sampai barang itu susah gitu ya ditemukan sama konsumen. Nah, inilah fungsi dari atau peranan dari pendistribusian oleh perusahaan. Yang ketiga, peranannya itu adalah sebagai agen pembangunan ya, di mana setiap perusahaan itu pasti dan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi supaya perusahaannya itu tetap maju dan dapat bertahan di kondisi yang terbaru gitu ya. Nah, tidak hanya mengejar laba, maka perusahaan pun juga bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas ya. Nah, makanya perusahaan yang sukses itu bisa disebut sebagai agen pembangunan karena membantu membangun negara ya. Yang keempat itu adalah sebagai pembayar pajak, di mana pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu jauh lebih besar daripada pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga ya. Maka dari itu, perusahaan juga berperan penting dalam atau sebagai pelaku ekonomi ya. Selanjutnya, dari peranan perusahaan kita akan beralih ke peranan pemerintah ya. Peranan pemerintah itu ada dua. Yang pertama sebagai pelaku ekonomi dan yang kedua itu sebagai pengatur ekonomi. Kita bahas yang pelaku ekonomi dulu. Nah, pelaku ekonomi di sini artinya pemerintah menjalankan perannya selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, gitu ya. Adapun peranan-peranannya, yang pertama itu ada sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi, pemerintah itu melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dan pengeluaran untuk rumah tangga. Jadi dibeli dari perusahaan kemudian disalurkan ke masyarakat gitu ya. Nah, dana yang digunakan untuk pembelian itu berasal dari pajak yang udah dibayarkan oleh masyarakat. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat gitu ya. Kemudian sebagai produsen barang dan jasa ya. Pemerintah itu berperan langsung dalam melakukan produksi ya. Jadi dia ikut campur dan ikut andil dalam produksi barang atau jasa ya, dengan harapannya pemerintah itu bisa memberikan suplai yang cukup kepada masyarakat akan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga itu peranannya adalah sebagai distributor barang dan jasa ya, dimana hasil produksinya pemerintah itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian ya, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan dalam memperoleh barang dan jasa tersebut juga dengan harga yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Nah, itulah ketiga peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Lalu gimana sih peranan pemerintah sebagai pengatur ekonomi ya? Nah, di sini pemerintah itu menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi ya, juga membangun modal sosial, juga melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin nanti ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak
terkendali ya. Dalam pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah itu menentukan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, gitu ya. Nah, di sini fiskal itu berkaitan eratnya dengan pajak. Jadi, instrumen utama dalam kebijakan ini adalah pengeluaran dan pajak ya. Yang kedua itu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang ya. Adapun kebijakan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kebijakan cadangan kas, di mana kebijakan ini adalah kebijakan untuk jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah cadangan minimum yang ada di Bank Indonesia ya. Yang kedua itu ada kebijakan kredit, di mana kebijakan ini mengatur uang yang beredar dengan cara memberikan kredit yang selektif. Jadi hati-hati dalam memberikan kredit, tidak asal memberikan kredit buat siapa aja, tapi ada seleksinya dulu gitu ya. Yang ketiga itu adalah kebijakan diskonto, di mana kebijakan ini menjaga kestabilan uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga yang ada di Bank Indonesia ya. Yang keempat itu ada kebijakan politik pasar terbuka, yaitu kebijakan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat. Nah, itulah keempat kebijakan moneter. Jadi kalau kebijakan moneter itu lebih ke pengendalian mata uang atau uang yang beredar ya. Mengendalikan uang itu bisa dengan berbagai cara ya. Tadi ya kebijakannya ada 4. Ada yang dengan mengubah cadangan minimum di Bank Indonesia, ada yang memberikan kredit secara selektif, ada juga yang menaikkan atau menurunkan suku bunga, juga ada juga yang membeli surat-surat berharga gitu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah peran masyarakat luar negeri. Artinya berarti orang-orang yang ada di luar negeri. Emang mereka punya peranan ya sama negara kita? Tentu aja punya. Misalkan kayak gimana? Kita lihat. Yang pertama, mereka itu adalah sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi, dengan banyaknya barang yang diproduksi oleh negara, maka kita bisa melakukan ekspor atau pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri ya. Dengan cara mengekspor barang atau jasa ke negara mereka, misalkan kayak karet, tembakau, minyak bumi, dan gas, itu kan berlimpah banget ya. Itu bisa mendatangkan devisa negara yang sangat banyak gitu ya. Nah, yang kedua, sebagai produsen barang dan jasa. Ketika kita membutuhkan suatu barang nih, tapi barangnya itu belum ada di negara kita, maka kita bisa melakukan impor dari negara lain guna memenuhi kebutuhan barang tersebut ya. Nah, di sini masyarakat luar negeri itu bertindak sebagai produsen ya. Beda dengan yang tadi, mereka bertindak juga sebagai konsumen ketika mereka memerlukan barang dari kita. Makanya kita ekspor. Nah, ketika kita memerlukan barang dari mereka, maka kita melakukan impor gitu ya. Nah, selanjutnya peran masyarakat luar negeri itu adalah sebagai investor. Investor yang berasal dari luar negeri itu biasanya dia memiliki dana yang lebih besar ya, yang nantinya ketika banyak negara-negara asing yang menanamkan modal di Indonesia, maka akan terbuka juga lapangan pekerjaan yang sangat luas, dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa menguntungkan negara Indonesia ya. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai sumber tenaga ahli ya. Banyak di negara maju mereka itu memiliki banyak banget tenaga ahli yang profesional. Jadi kalau misalkan di Indonesia kekurangan tenaga ahli, maka kita bisa meminta bantuan tenaga ahli yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, itulah peranan dari beberapa pelaku ekonomi. Ada pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri ya. Segitu aja materi untuk pelaku ekonomi dan peranannya dalam kegiatan ekonomi. Semoga bisa menambah wawasan kalian, dan jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.